Iya, Pak. Baik, untuk perkuliahan pertama ini saya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang memang karena kita baru mulai, mungkin saya akan memberikan rencana pembelajaran semester untuk semester ganjil pada mata kuliah perilaku keorganisasian ya. Ini banyak yang belum bisa masuk, padahal yang lain bisa masuk. Nah, berarti kesalahan bukan pada room Zoom-nya ya. Coba ditanya di Isra tadi, Isra kenapa yang lain nggak masuk tuh Isra? Ya, baik. Gini, teman-teman semua, perkuliahan perilaku keorganisasian tetap kita akan lakukan dari metode daring karena memang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum menginstruksikan kembali bahwa perkuliahan dibolehkan dengan cara tatap muka, ya, sehingga kita akan terus melanjutkan metode daring ini sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Coba di mute ininya, ya. Kameranya diaktifkan, kemudian oke, ya untuk lebih lancarnya perkuliahan kita, saya mute dulu ya semua teman-teman mikrofonnya, tapi kameranya dinyalakan supaya rekaman dan saya memudahkan saya untuk memantau dan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban bahwa kita telah melaksanakan perkuliahan secara daring ya. Baik, pembahasan hari ini pertama kita akan membahas tentang rencana pembelajaran semester ya untuk perilaku keorganisasian. Baik, deskripsi mata kuliah ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan di dalam mengelola perubahan, merupakan kebutuhan yang harus dikembangkan oleh mahasiswa ya. Jadi nanti selain memberikan teori, saya juga akan memberikan praktikum dalam bentuk tools, bagaimana teman-teman semua nanti belajar secara praktis tentang mengukur ya organization behavior atau perilaku organisasi maupun perilaku anggota organisasinya itu sendiri ya. Mata kuliah ini mempunyai capaian pembelajaran yang harus diberikan atau didapatkan atau dituju. Yang pertama, CPL Prodi pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, jujur, dan percaya diri. Itu aspek sikap. Kemudian ada poin kedua, mahasiswa mampu menjabarkan konsep organisasi dan memahami efektivitas organisasi. Nanti saya share RPS yang sudah ditandatangani ya oleh Ketua Program Studi dan saya sendiri sebagai dosen pengampu. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan membedakan antara perilaku organisasi dan perilaku individu. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pentingnya perilaku. Jadi singkatnya begini teman-teman. Capaian pembelajaran ini ukurannya ada sikap setelah teman-teman mempelajari atau mengikuti perkuliahan perilaku keorganisasian, diharapkan adik-adik atau teman-teman semua atau Bapak Ibu di sini siapa yang paling tua ya? Kayaknya yang Pak Reinhardt. Pak Reinhardt yang kumisan nih. Wah, kayaknya lebih senior dari saya ya. Saya masih milenial Pak Reinhardt. Senior milenial. Ya. Saya milenial tapi senior. Ya. Oke, lanjut. Nah, diharapkan dengan mengikuti perkuliahan perilaku keorganisasian ini masih ada yang mau masuk, kasihan tunggu ya. Saya cek dulu. Oke.
diharapkan teman-teman semua memahami tentang dapat mengembangkan dari aspek sikap, ya, pengetahuan, keterampilan umum, dan ada juga nanti keterampilan khusus. Apa itu keterampilan khususnya? Banyak, ada leadership, kemudian manajemen tools yang saya sampaikan tadi, ya. Kemudian ada capaian mata kuliah. Nah, nanti teman-teman semua kalau telah mengikuti perkuliahan ini diharapkan ini ada 3 poin nih. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan manfaat dari perilaku organisasi. Mahasiswa mampu menjelaskan efektivitas organisasi. Mahasiswa mampu memahami organisasi dari level individu, kelompok, dan organisasi secara besar. Ya. Kemudian ada pustaka-pustaka yang saya gunakan. Source utama atau sumber utama yang saya selalu gunakan ada up to date atau perkembangan iptek terakhir, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun sosial. Kita biasakan mengacu pada jurnal-jurnal penelitian karena konteks atau permasalahan yang muncul yang terbaru itu berada pada area penelitian dan publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal internasional maupun nasional, ya. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan share mengenai rencana pembelajaran semester, ya. Kita membuat kontrak belajar, membuat komitmen bersama bagaimana saya menjelaskan antara hak dan kewajiban saya sebagai dosen dan Anda sebagai mahasiswa, ya. Kontrak belajar, kemudian pembagian kelompok, nanti ada pembagian kelompok mungkin yang saya bagi untuk praktikum manajemen tools untuk perilaku organisasi, ya. Metode pembelajaran tetap kita laksanakan dengan metode daring, ya. Kecuali memang ada yang udah nggak tahan pengen ketemu saya, silahkan. Tapi ngantri, ya. Berhubung peminat banyak soalnya. Yang minta tanda tangan skripsi maksudnya, bukan yang minat apa-apa, ya. Kemudian mempunyai komitmen serta mempunyai hak dan tanggung jawab dosen dan mahasiswa. Ya, waktu pertemuan kita normally adalah 150 jam, ya. Gempor-gempor deh, ya. Oke, di pertemuan kedua dan ketiga nanti kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup organisasi, teori organisasi, perilaku organisasi, dan ilmu perilaku. Jadi ketika kita belajar perilaku, itu pasti kita akan membahas sedikit lebih banyak mengenai psikologi, ya. Jadi manajemen sumber daya manusia, atau kita bila teman-teman nanti fokus ke sumber daya manusia atau manajemen SDM, bahwa teori-teori sumber daya manusia itu dikembangkan itu banyak dari teori-teori psikologi, ya. Jadi banyak ahli SDM sebenarnya dia pakar-pakar psikologi karena manusia itu memang aspek psikologisnya yang berpengaruh terhadap karakter maupun perilaku yang dia miliki. Nah, di pertemuan kedua dan ketiga kita akan melakukan small group discussion, ya, atau SGD. Kemudian ada presentasi dari teman-teman nanti kalau punya case atau kasus yang up to date, terutama misalkan bagaimana organisasi berperilaku di era new normal atau post COVID, ya. Itu banyak organisasi-organisasi baik kecil maupun besar, itu perilakunya tiba-tiba berubah gitu, yang tadinya gaptek menjadi high tech gitu kan, itu banyak. Seperti Isra mungkin di era new normal ini biasa dalam satu hari itu manjat tiang 3 kali, 4 kali. Sekarang manjatnya lain kan, karena COVID gitu kan. Mungkin manjatnya bukan manjat tiang lagi. Mungkin manjat pohon mangga, manjat apalah ya Isra, ya. Isra kalau di lapangan boleh matikan HP, ya. Karena tingkat kebisingan nanti tinggi, kamu nggak bisa. Tapi kalau di ruangan begini, on-kan saja kameranya, ya. Supaya Siap, Pak, siap. Iya, supaya tetap bisa mengikuti perkuliahan. Karena bolos di era COVID ini adalah mematikan kamera Anda. Itu bolos kuliah, ya. Jadi HP-nya nggak tahu taruh di mana, orangnya di mana. Itu bolos. Oke, lanjut.
Kemudian pertemuan 4 sampai 5 rencananya kita akan membahas tentang keragaman atau karakteristik, terus kemudian demografis. Demografis maksudnya kita akan membahas bagaimana aspek gender ya, aspek gender, kemudian usia dan lain sebagainya. Kemudian karakter biografis terkait dengan apa istilahnya kondisi-kondisi fisik dan lain sebagainya. Kemudian keragaman kemampuan. Nah, ini sama kita SGD dan presentation case study ya, case study. Kemudian diharapkan Anda semua itu mempunyai nalar kritis dan menghargai pendapat orang lain serta percaya diri dalam berargumentasi ya. Jadi nanti kita akan berlatih bagaimana kita mempunyai kepercayaan diri untuk menghadapi orang lain, percaya diri dalam presentasi atau menyampaikan ide, gagasan maupun pendapat-pendapat yang teman-teman akan utarakan. Maka memang mahasiswa saat ini lebih senang ya, lebih senang mengutarakannya melalui media sosial dibanding mengutarakan secara langsung ya. Ada masalah apapun langsung update status. Itulah. Jadi bagaimana nanti kita akan membahas perubahan perilaku individu di dalam organisasi. Jadi perilaku organisasi itu banyak dipengaruhi oleh perilaku individu dan perilaku antar individu ya. Antar si A dengan si B itu perilakunya berbeda sehingga ada perbedaan karakter yang mungkin saja memunculkan harmonisasi atau bisa juga memunculkan konflik. Itu banyak ya, dan kita akan membahas itu semua. Baik, belum ada yang masuk lagi ya. Kalau belum ada yang kalau nggak ada yang masuk lagi, kita lock aja nanti nih. Di pertemuan ke-8 itu baru kita akan melakukan ujian tengah semester atau UTS ya. Nanti di rencananya, ini rencana ya teman-teman ya, bukan udah fix ya. Ini namanya RPS, rencana pembelajaran semester, sehingga pembelajaran atau perkuliahan kita itu lebih terarah dan tercapai tujuannya, input, proses, output maupun outcomes-nya ya. Nah, di pertemuan ke-8 rencananya kita akan memasuki ujian tengah semester. Bagaimana Pak caranya UTS-nya tetap melalui daring selama belum ada instruksi resmi dari lembaga pemerintah ya. Nah, kemudian pertemuan 9, 10 kita akan terus membahas teori dan di sini lebih banyak. Kemudian, nah ini yang menarik, nanti mungkin teman-teman akan menarik kalau benar-benar mengikuti perkuliahan saya. Nanti akan saya berikan pengalaman bagaimana mengukur kinerja di dalam organisasi. Sehingga kita akan tahu tuh kapasitas dan kualitas seseorang dengan menggunakan tools, dengan kuesioner. Jadi saya selain memberikan perkuliahan dalam bentuk teori, tapi saya juga akan memberikan perkuliahan dalam bentuk tools yang sudah kita kembangkan ya dari Pusat Studi Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Kita sudah mengembangkan beberapa tools dan itu nanti bisa digunakan oleh teman-teman semua sehingga apabila lulus nanti, insya Allah, amin ya, lulus semua ya. Apabila lulus, Anda semua menjadi sarjana ekonomi, ya, sarjana manajemen lulusan Universitas Siapis Papua, diharapkan Anda semua bukan hanya memahami teori, bukan hanya mengerti apa, tapi nanti kedepannya Anda ternyata bisa apa, gitu kan? Sehingga Anda benar-benar kompeten di bidang manajemen. Nah, ini nanti saya copy ya, semua saya share ya. Nah, sekarang aspek penilaian nih. Masuk aspek penilaian. Nah, untuk aspek penilaian ada 5 indikator yang saya jadikan bobot penilaian ya. Yang pertama nilai kehadiran. Nilainya 10% memang, tapi kehadiran adalah merupakan unsur wajib ya, merupakan unsur wajib bagi teman-teman sekalian. Jika kehadiran
teman-teman tidak mencapai minimal 75%, misalkan saya pertemuannya 12 ya. 12 berarti minimal 8 lah ya. Nah, 8 kali pertemuan Anda harus hadir. Jadi kalau 14 berarti minimal berapa tuh? 10 sampai 11 pertemuan Anda harus mengikuti perkuliahan yang saya berikan. Kurang dari itu, otomatis Anda tidak diizinkan mengikuti ujian. Jadi sama aja tidak lulus kalau nggak ikut ujian, kan? Nah, terus bagaimana Pak? Kalau saya mengikuti perkuliahan minimal 72%, iya berarti nanti bobotnya di sini ada, ngambilnya dari 10%, gitu kan? Tugas praktikum mengerjakan tools nanti 25%, ini bobotnya besar, jadi benar-benar harus serius nanti ya di praktikum tools. Meskipun ini praktikum ini bukan masuk lab, tapi mata kuliah ini adalah unsur tambahan sesuai dengan standar kerja dan kompetensi nasional Indonesia ya. Jadi saya berikan beberapa pengembangan untuk mata kuliah ini. Kemudian nilai ujian semester nanti 15% saya ambil mini research ini nanti terkait dengan case study ya. Case study yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa semakin aktif Anda dalam perkuliahan perilaku keorganisasian ini, kemudian semakin banyak Anda memunculkan isu-isu terupdate tentang keorganisasian, maka ada penilaian secara individu nanti yang saya berikan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang memang dia aktif, inovatif, dan juga kompetitif ya dalam mata kuliah ini. Kemudian ada nilai ujian semester. Nah, ini 25% ya, nilai ujian semester. Jadi, kunci utamanya apa Pak? Sebenarnya kalau saya minimal harus lulus aja gitu loh. Minimal harus lulus aja, ya udah ini. Kamu hadir aja 75%, itu pasti lulus ya. Minimal nilai D. Ya, nanti dibantu unsur-unsur ini nih. Minimal C lah, tapi saya harus apa ya, penuhi semua unsur ini dengan baik ya, begitu. Rentang nilai ada A, B, C, D, ini rentangnya ya, kompeten sama kompeten. Nanti saya bagikan. Oke, dan sementara dari RPS rencana pembelajaran semester seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan, Resen? Jelas, Pak. Jelas? Setuju semua? Kalau setuju semua, angkat jempolnya. Setuju Pak, semua ya? Oke, kalau gitu saya tidak setuju. Oke ya, setuju semua. Kita sepakati ya. Kita sepakati terkait rencana pembelajaran semester ini ya. Kita sepakati bersama, kita tanda tangan kontrak nanti. Ya, tanda tangan kontraknya nanti. Kalau ada yang mau makan, mau minum silakan. Sambil makan, sambil minum silakan. Yang penting jangan sambil di kamar mandi ya. Karena bukan apa, takutnya aroma virtualnya masuk sini. Silakan santai aja ya. Santai aja nggak apa-apa, sambil makan, sambil minum. Oke, kita lanjut. Rencana pembelajaran semester sudah kita sepakati. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, Universitas Siapis Papua telah memiliki yang namanya Pusat Studi Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Apa fungsinya pusat studi ini? Pusat studi ini berfungsi atau bertujuan untuk bagaimana mendorong mahasiswa dan lulusan untuk mempunyai karir yang baik di tempat kerjanya. Itu yang pertama. Atau bagi mahasiswa maupun lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan. Nanti kami akan melakukan asesmen dan kemitraan sehingga bisa membantu mahasiswa dan lulusan Universitas Siapis Papua untuk mengembangkan karirnya di tempat kerja maupun untuk membantu mahasiswa dan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kemudian di bidang kewirausahaan,
Universitas Siapis Papua juga sudah mempunyai pusat studi yang sama, sehingga nanti kalau teman-teman mempunyai ide-ide bisnis ataupun sudah mempunyai usaha-usaha yang sudah dijalankan minimal 6 bulan, itu nanti lapor di saya sebagai kepala pusat studinya, nanti laporkan di saya, menghadap saya nanti saya bantu untuk pengembangan bisnis dan manajemen bisnis yang baik. Kemudian kita bisa usulkan untuk mendapatkan hibah modal dari kementerian maupun bantuan-bantuan permodalan dari perbankan. Tetapi itu semua dilalui dengan proses penilaian atau asesmen ya oleh pusat studi nanti. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya usaha UMKM maupun kewirausahaan, nanti datang ke kampus ya, datang ke kampus, silahkan datang ke ruangan saya. Nanti ada Pak Yaya Sonjaya, tahu Pak Yaya Sonjaya? Ya, tahu semua ya. Nanti ketemu Pak Yaya Sonjaya atau ketemu saya langsung boleh. Nanti kami berikan form untuk Anda semua isi seperti usaha apa yang sudah dijalankan dan sebagainya. Nah, nanti kami berikan pelatihan dan pengembangan untuk pengembangan usaha maupun karir teman-teman semua ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita masuk ke materi ya. Baik. Mata kuliah perilaku keorganisasian program studi manajemen semester 5 ya. Dosen pengampunya saya sendiri, jumlah sd 3. Nah, topik yang pertama dan pertemuan pertama dan kedua kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup perilaku organisasi ya. Sebenarnya apa sih itu perilaku organisasi dan ruang lingkupnya apa saja sih yang mempengaruhi perilaku organisasi? Nah, kita akan bahas itu. Baik, apa itu organisasi? Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat ya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali, terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi organisasi adalah tempat di mana di situ ada rasionalitas, ada sistematis dalam arti di situ ada aturan-aturan, ada struktur, ada pedoman, ada budaya dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mengendalikan dan ada yang memimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga organisasi itu identik dengan apa istilahnya? Identik dengan budaya dan karakter yang dibangun oleh sekelompok orang yang menjadi anggota organisasi tersebut ya. Itu sama baik organisasi laba maupun nirlaba, pengertiannya semua sama ya. Pengertiannya adalah ini. Nah, nanti arahnya kemana Pak? Organisasi laba dan nirlaba tergantung. Laba dan nirlaba adalah tujuan. Jadi pengendalian dan juga yang memimpin inilah yang menetapkan tujuan apa yang mau dicapai oleh sekelompok orang yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian membuat kesepakatan dan komitmen untuk mencapai tujuan itu secara bersama-sama. Contoh kecil apa? Contoh kecilnya adalah kita telah menyepakati rencana pembelajaran semester di mana Anda semua adalah anggota organisasi, ya. Kemudian saya adalah pemimpin organisasinya di dalam kelas. Saya memaparkan tujuannya, kemudian Anda menyetujui dan menyepakati untuk sama-sama kita capai tujuan di dalam perkuliahan ini. Contoh sederhananya seperti itu. Nah, kemudian organisasi di lingkup kecil apa kira-kira Pak contohnya? Organisasi lingkup kecil contohnya adalah keluarga. Itu adalah organisasi yang paling kecil, ya. Keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak,
Ada bapak, ada ibu satu, ibu dua, ibu tiga, ya, agak bercanda. Ya, itu adalah lingkup organisasi. Contoh lingkup organisasi atau contoh organisasi paling kecil, ya, adalah keluarga. Makanya organisasi yang paling berharga adalah keluarga, ya. Baik, lanjut. Kemudian apa sih Pak perilaku organisasi? Ya, perilaku organisasi menurut Timothy adalah bidang studi. Jadi perilaku organisasi itu adalah sebuah bidang studi, sebuah rumpun ilmu, sebuah pohon ilmu, sebuah ranting ilmu tentang perilaku dan organisasi. Tentang perilaku manusia, individu ataupun itu dengan organisasi atau perilaku yang bisa mempengaruhi organisasi. Maka Timothy menyampaikan perilaku organisasi adalah studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi. Jadi perilaku organisasi itu sangat dipengaruhi oleh perilaku-perilaku individu yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Contoh Isra, misalkan ya, atau Reski, atau siapalah, dia, Tari, dan lain sebagainya, itu merupakan anggota organisasi di dalam sebuah perusahaan, misalkan ya, di sebuah perusahaan. Isra ini bisa memberikan pengaruh terhadap organisasinya. Contoh misalkan ada teman-teman yang ada teman-teman yang sikap dan perilakunya itu mungkin berbeda dengan Isra. Isra di satu sisi kinerjanya baik, ya, mau hujan, mau petir, mau angin, tetap dia manjat tiang. Sementara teman-temannya yang lain, ya, itu anti petir, anti angin, anti hujan, ya. Mungkinkah mereka terbuat dari plastik? Nggak tahu. Yang jelas perilaku itu berbeda. Nah, Isra ini bisa mempengaruhi teman-temannya yang lain untuk bersama-sama meningkatkan kinerjanya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan contoh. Ya, namanya social learning. Nah, kemudian teman-temannya akan mencontoh Isra sehingga kinerjanya ikut meningkat. Nah, itu kemudian dibawa menjadi perilaku di dalam organisasi PT Telkom, bahwa semua karyawan PT Telkom kinerjanya baik. Contohnya siapa? Contohnya Isra, misalkan gitu. Nah, meskipun pada faktanya tidak semua anggota di dalam organisasi itu bisa meningkatkan kinerjanya apabila mencontoh teman-temannya yang lain, ya. Makanya di dalam lingkup organisasi itu ada namanya pelatihan, pengembangan, dan pembinaan, ya. Sudah dilatih belum berkembang, sudah dikembangkan belum juga berkembang, dibina sama aja, akhirnya dibinasakan atau di PHK, gitu kan? Kalau tidak bisa dibina, oke, kita binasakan aja dalam tanda kutip, ya. Berarti itu tidak bisa perbaiki lagi gitu perilakunya. Dan perilaku seperti itu tentunya akan berpengaruh terhadap organisasi karena ada budaya malas itu bisa menular terhadap rekan-rekan kerjanya yang lain. Begitupun perilaku kinerja tinggi itu bisa ditularkan. Jadi perilaku manusia, perilaku anggota dalam organisasi yang malas dan yang rajin itu sama-sama bisa menularkan perilaku itu. Gitu. Sehingga disitulah butuh kepemimpinan dan sistematis di dalam sebuah organisasi, ya. Adanya aturan, adanya pedoman, ya. Ada asas yang harus diikuti, ada punishment and reward atau reward and punishment. Jadi ada pemberian penghargaan dan juga ada pemberian hukuman atau sanksi, ya, terhadap para anggota di dalam organisasi tersebut. Baik. Kemudian apa saja elemen perilaku organisasi, ya? Yang pertama adalah manusia. Ya. Yang pertama adalah manusia. Yang bisa mempengaruhi perilaku manusia, yang pertama adalah harta, tahta, dan renata. Ya. Jadi yang pertama
elemen perilaku organisasi yang pertama adalah manusia. Kenapa? Karena manusia merupakan sistem sosial internal di dalam organisasi. Manusia inilah yang menggerakkan roda organisasi. Secanggih apapun teknologi, ya, meskipun sekarang teknologi tetap berkembang, tapi roda organisasi itu manusia yang menggerakkan. Karya, cipta, dan karsa. Jadi ada apa ya? Marwah sebagai manusia itu tidak 100% bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Ya, emosi, rasa cinta, sayang, dan lain sebagainya itu sangat sulit ya, karena memang itu sudah kodrat seorang manusia. Oke. Kemudian yang kedua kita sudah bahas tadi ada struktur, ya, ada struktur. Struktur inilah yang mengatur tentang pembagian kerja, tentang jabatan, ya, tentang koordinasi, kemudian tentang bagaimana kita mencapai tujuan dan lain sebagainya. Kemudian ada teknologi. Teknologi menanamkan kondisi fisik dan ekonomi di mana orang bekerja, sehingga teknologi ini dianggap sebagai alat dan investasi, ya. Saat ini di zaman revolusi industri 4.0, organisasi tanpa teknologi sama dengan bunuh diri, katanya. Ya, organisasi akan sulit untuk bersaing apabila tidak dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Kemudian berikutnya adalah struktur sosial, ya teman-teman, struktur sosial. Sistem sosial menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi beroperasi. Sistem sosial ini mempengaruhi sikap orang-orang atau kondisi kerja mereka, dan yang terpenting adalah memberikan persaingan untuk sumber daya dan kekuasaan. Jadi struktur sosial ini akan mempengaruhi kinerja organisasi atau perilaku organisasi itu sendiri. Misalkan nih, lingkungan eksternal ini tidak kondusif, itu akan mempengaruhi perilaku organisasi. Bisa saja organisasi itu berperilaku menjadi introvert atau menutup diri dari lingkungan luar. Ya, jika teman-teman jalan-jalan ke Tangerang, terus ke daerah Jawa Barat lainnya, itu banyak pabrik-pabrik besar, ya, perusahaan-perusahaan besar itu yang apa ya, membuat benteng tinggi-tinggi atau tembok tinggi-tinggi, kemudian security-nya sangat ketat dan lain sebagainya. Itu adalah untuk mengantisipasi, ya, ketidakstabilan struktur sosial yang ada dalam masyarakat, ya, seperti Kamtibmas dan lain sebagainya. Kemudian apa saja ruang lingkup perilaku organisasi? Yang pertama adalah kepribadian. Perilaku individu, ya, studi perilaku individu adalah studi tentang kepribadian individu, tentang pembelajaran, sikap, motivasi, dan kepuasan kerja. Pembelajaran saat ini antara individu ada namanya social learning yang dikembangkan oleh seorang ahli namanya Alfred Bandura, di mana kita bisa mempelajari sesuatu itu hanya melalui pengamatan. Misalnya gini nih, Isra di lapangan kerja apa aja, Isra? Bagian gangguan, Pak. Menangani gangguan. Oke, bagian gangguan. Jadi saya bisa saja misalkan beberapa kali IndiHome saya mengalami gangguan. Dan terus itu terjadi. Kemudian saya pun merasa bosan atau merasa malu untuk memanggil kembali teknisi yang ada. Bisa saja saya memanggil Irsa untuk memperbaiki kembali IndiHome saya sambil saya lihat bagaimana Isra memperbaiki kabel-kabel maupun jaringan. Tanpa saya sekolah teknik dan lain sebagainya, itu saya bisa mempelajari bagaimana jika terjadi gangguan. Hanya melihat Isra bekerja, itu namanya social learning. Mengamati seorang model, ya, modelnya Isra gitu loh. Nah, contohnya apalagi Pak di zaman teknologi sekarang? Contohnya Anda kalau belajar apapun di YouTube, kira-kira gampang nggak melihat YouTube? Bisa cepat nanggap nggak? Cepat kan belajar dari Bisa. YouTube? Iya.
Kalau enggak berarti kalah kamu dari sama anak saya. Ya. Jadi sekarang itu social learning itu sudah merambah ke dunia teknologi. Jadi banyak orang-orang yang lebih memilih belajar melalui YouTube dibanding mengikuti kursus. Coba di masa COVID kemarin, ibu-ibu, wah itu pulsa data tuh habisnya cepat. Kenapa? Karena lihat resep kue, resep masakan, kemudian bagaimana menyiram bunga, memotong bunga, dan lain sebagainya. Itu sebagian besar mereka belajar dari konten-konten yang ada di YouTube. Itulah social learning. Tanpa ibu-ibu itu mengikuti kursus yang biayanya mahal dan lain sebagainya. Itu social learning. Nah, teman-teman pun sekarang sebaiknya selain Anda ini kan semua mahasiswa, jadi mahasiswa adalah agen perubahan. Di dalam konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu mahasiswa ditekankan melalui Student Learning Center. Jadi bagaimana mahasiswa lebih banyak belajar secara mandiri, belajar dari manapun, karena memang pelajaran dalam kelas itu sangat terbatas, sehingga banyak ilmu-ilmu yang mungkin saja dosen tidak menyampaikan secara 100%. Nah, apa yang tidak bisa disampaikan atau tidak didapatkan di dalam ruang perkuliahan, itu Anda bisa belajar di media-media lain atau di e-learning di kampus manapun. Sekarang sudah terbuka semua. Ya. Sekarang banyak materi-materi kuliah yang sudah diupload di YouTube. Anda bisa belajar itu semua. Ya. Kemudian perilaku yang kedua adalah perilaku antar individu. Jadi studi perilaku antar individu adalah studi yang dilakukan melalui komunikasi antar karyawan di antara mereka sendiri serta bawahan mereka, memahami kualitas kepemimpinan orang, dinamika kelompok, konflik kelompok, kekuasaan dan politik. Jadi perilaku antar individu itu tidak sama. Itu pasti berbeda. Nah, di mana studi perilaku antar individu ini kita memetakan mana yang kita bisa hire atau cocok atau increase untuk menjadi seorang pemimpin. Oh, ternyata dia levelnya di middle. Oh, ternyata levelnya di low level. Siapa yang level punya kepemimpinan yang baik, kemudian siapa yang berambisi untuk mempunyai kekuasaan politik, itu kita bisa ketahui semua melalui nanti tools yang akan saya ajarkan nanti ke depannya ya. Kita mengukur studi perilaku. Sebenarnya Isra ini karakter kepemimpinannya seberapa besar sih, itu kita bisa tahu ya. Kemudian dia ini sebenarnya perilaku keibuannya itu berapa persen sih, nah, itu kita bisa tahu ya. Nggak apa-apa dia ya dibilang ibu ya, kan memang nanti pasti jadi ibu kan, ibu dari anak-anakku katanya ya. Antara itu Isra yang bilang ya, dia bukan bapak yang bilang. Baik. Nah, mungkin seperti ini, ada dua contoh ya, ada dua contoh. Ini namanya siapa nih yang ini nih? Ya. Saya lupa lagi namanya. Pokoknya contoh lah ini ya. Claudia Cynthia Bella sama BCL. Oh. Iya, saya lupa karena memang sangat mudah untuk melupakan mereka sebenarnya. Ya. Baik, ini antar dua orang ini pasti berbeda. Sehingga kita bisa mengukur baik fisik maupun psikis gitu kan. Nah, secara kasat mata, secara nyata kita bisa lihat, kita bisa membandingkan mana yang lebih cantik, mana yang lebih baik, ya, mana yang lebih menarik. Oke, secara luarnya ya kita bisa membandingkan. Namun itu pun sama, tergantung subjektivitasnya tinggi, tergantung siapa yang menilai. Mungkin bagi saya Claudia, mungkin bagi Isra BCL. Begitupun teman-teman yang lain bisa menilai banyak sesuatu yang berbeda di antara kedua contoh ini, ya. Nah, itulah studi perilaku antar individu inilah yang dilakukan untuk memahami sikap ya, namanya skill, knowledge, attitude dan ability anggota yang ada di dalam organisasi.
Kemudian terakhir adalah perilaku kelompok ya, mungkin bagaimana membentuk organisasi, kemudian efektivitas organisasi serta upaya-upaya kelompok yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasinya. Misalkan kita membentuk teamwork ya, atau kepanitiaan, nah itu biasanya ada orang-orang tertentu yang tidak bisa bekerja secara kelompok, dan ada orang-orang tertentu yang senang bekerja secara kelompok. Nah, perilaku organisasi itu semua dipelajari dalam perkuliahan ini ya, perilaku individu, perilaku antar individu maupun perilaku kelompok ya. Materi untuk saat ini cukup sampai di sini dulu. Ke depan kita akan membahas lebih dalam ya. Sementara saya kirim snack-nya dulu ya. Bentar. Saya kirim di kolom chat ya, absensinya ya. Iya, Bapak. Silakan absen, mulai dari sekarang.